Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada beberapa isyarat spesifik dalam Al-Quran yang bersifat tempat, kedua waktu, ketiga amalan, yang saat ini dikerjakan itu berpeluang cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Ada waktu saja seperti sepertiga malam, ada tempatnya saja seperti misalnya mihrab, ada masjid, ada musalla. Di antara yang paling cepat mihrab, nanti saya jabarkan. Ada yang ketiga amalan yang mempercepat terkabulnya doa. Ya, apa di antaranya? Amalan-amalan sunnah tambahan dari yang fardu. Jadi kalau orang cuma sholat fardu saja, Anda tambah dengan sholat sunnah. Orang cuma puasa yang fardu Ramadan saja, Anda tambah dengan puasa yang sunnah. Orang cuma misalnya mengerjakan satu infak ini saja, Anda tambah dengan yang lainnya. Ya, maka orang-orang seperti ini itu mendapatkan peluang cepat terkabulnya doa. Tapi saya mau katakan, jika berkumpul tiga-tiganya, tempat, waktu, dan amalan, maka tidak minta pun, belum keluar permohonan pun, seketika Allah sudah siapkan. Dan itu yang dikerjakan oleh Imran dan istrinya Hannah untuk menyiapkan anaknya Maryam. Di Maryam ini spesial, dibuatkan tempatnya langsung mihrab namanya. Mihrab itu tempat paling cepat mengabulkan doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan mihrab itu tidak harus luas, satu tempat walaupun sehamparan sajadah yang dikhususkan untuk ibadah saja. Jangan mengerjakan selain ibadah. Maaf ya, maaf sekali, Anda boleh desain, maaf ya, boleh desain misalnya satu ruangan, boleh. Atau kalau nggak ada ruangan, sehamparan sajadah. Ya, saya pertama datang ke Indonesia, saya ngontrak, kemudian saya berumah tangga ngontrak, saya di Ciputat tinggal pada saat itu. Coba petakan aja, dan bukan aib, indah tinggal di situ. Maka kami hadirkan satu hamparan sejadah untuk mihrab. Di situ ibadah saja, nggak ada yang lain. Ya, itu tempat cepat mengabulkan doa. Makanya tempat imam kenapa disebut mihrab? Karena imam itu kan pemimpinnya. Ya, sholat itu kan doa. Habis sholat juga berdoa. Maka kalau doa imam itu dikabulkan, makmumnya ikut semua. Itulah sebabnya kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Cepat mengabulkan doanya. Maka desain itu, saya tak peduli antum tinggal di mana, siapkan satu tempat. Cuma tempat itu hanya boleh digunakan untuk ibadah saja. Selain ibadah keluar. Baca Quran di situ boleh, sholat sunnah di situ boleh, ya, zikir di situ boleh. Tapi kalau Anda ingin mengerjakan selain ibadah, keluar. Misal sedang zikir, handphone bunyi. Kalau bisa sih nggak usah bawa handphone sebetulnya. Ya, kalau handphone bunyi, keluar dari situ. Terima. Assalamualaikum. Ya, jelas ya? Baik. Kalau Anda ingin bicara, keluar dulu. Ingin makan, keluar dulu. Itu untuk ibadah saja. Ustadz, bagaimana kalau saya sedang sibuk, boleh nggak? Saya misalnya foto dulu, selfie, ceklik. Maaf, sedang di mihrab, jangan ganggu ya, ya kan? Itu tinggalkan dulu. Paham ya? Di tempatnya mihrab. Kemudian kalau sudah ada tempat, tinggal susun waktunya. Waktunya kapan? Cari waktu-waktu mustajab. Ya, sepertiga malam, antara asar dengan maghrib, khususnya di hari Jumat, Bu. Ya, Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, itu punya waktu khusus untuk berdoa setiap pekan, yaitu Jumat, ba'da asar sampai ke maghrib. Jadi beliau punya asisten khusus untuk melihat ke langit. Jadi kalau misalnya matahari sudah mau terbenam, asistennya mengabarkan pada Sayyidah Fatimah. Kata beliau, hanal waqt, waktunya tiba. Kata Sayyidah Fatimah, ya waktu, ini waktunya untuk berdoa. Maka masuk ke dalam mihrabnya, berdoa kepada Allah. Ya, ada doa yang pasca salat Jumat, jangan langsung pulang. Kan saya sudah ajarkan di pertemuan lalu. Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwa, ya, wa bita'atika an ma'siyatik. Mohonkan, minta. Itu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya mihrab, waktunya spesifik, tinggal amalannya. Kalau Anda punya mihrab dan Anda punya waktu untuk ibadah di dalamnya, maka ada yang paling dahsyat. Maryam itu setiap pamannya Nabi Zakaria, padahal Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengantarkan kebutuhannya. Setiap masuk sudah ada kebutuhan di situ. Ilustrasinya, mau ngantar makanan, makanan sudah ada. Mau ngantar buah, buah sudah ada. Kalau musim jeruk, ada jeruk, wajar. Ini bukan musim jeruk, ada jeruk. Mau ngantar pakaian, ada pakaian. Ya, mihrab. Maka silahkan cek di ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah 3 ayat 37. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala alayhi Zakaria al-mihrab. Kata Allah, baik, Hannah dengan suaminya Imran menyiapkan anaknya. Dari mulai sebelum kelahiran didoakan, saat lahir dimohonkan perlindungan, disiapkan guru terbaik, dibikinkan mihrab. Kami terima semua ikhtiar itu. Ketika orang tua menyiapkan dengan baik untuk anak-anaknya, cari sekolah yang baik, cari guru yang soleh, cari pakaian dengan cara yang halal, rezekinya halal, semua halal, maka kata Allah, saya terima ikhtiarnya. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, kata Allah, saya yang rawat anak mereka, bukan orang tua yang capek merawat mereka.
Ambil manhajnya. Jadi begitu Allah terima, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ditugaskan mengantarkan semua kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada semua kebutuhannya. Sampai kaget. Karena setiap waktu. Kalau sekali dua kali penasaran, tapi kalau setiap kali mau ngantarkan ada, kan kaget. Kaget. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan, kuncinya paman yang pegang. Kenapa ada semua ini? Ringan sekali. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka di lisannya akan keluar kalimat Allah. Ingat, ini anak-anak tuh masih kosong, bersih. Anda dekatkan dengan Quran, keluar Quran di lisannya. Anda dekatkan dengan sholawat, keluar sholawat di lisannya. Anda dekatkan dengan mainan, keluar mainan di lisannya. Anda dekatkan dengan tontonan, keluar tontonan di lisannya. Pernahkah Anda dengar kisah tentang seorang anak di masa kini, ketika dia akan disuntik di rumah sakit, yang keluar kalimat astagfirullah, ampuni saya Allah, ampuni hamba ya Allah, astagfirullah, ampuni ibu saya ya Allah. Karena dia dididik dengan kalimat itu. Lain dengan yang lainnya, yang butuh Tayo, Embers, Heli, ya, Robocar Poli, Robot Y, Robot X, Robot Z, dan seterusnya. Ya, Kapten Subasa dulu, Setia Baja Hitam, Kotaro Minami, ya, Pedang Matahari, Tendangan Maut. Ya, Piccolo, Son Goku, Son Gohan. Ya udah, kalau didekatkan begitu ya begitu. Yang dicari ya itu, yang dipesan ya itu. Paham ya? Jadi apa yang didekatkan itu yang paling indah. Maka apa yang keluar dari Maryam kecil kalimatnya? Ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Beliau berkata, ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan, tanpa batas. Disitulah Nabi Zakaria merenungkan, rezeki itu kan umum. Pakaian rezeki, makanan rezeki, uang rezeki, keturunan rezeki. Dan Nabi Zakaria belum mendapatkan keturunan, sementara medis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Karena istrinya divonis maaf, menopause dan mandul. Maka beliau berdoa di mihrabnya. Begitu kemudian beliau berdoa, sholat di situ, sholat minta pada Allah. Begitu berdoa langsung dikabulkan. Di mihrab berdoa langsung dikabulkan. Kan ayat 38-nya seperti itu. Buka ayat 38, paling kanan sebelah atas sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabba. Di mihrab itu Zakaria berdoa. Kapan lagi dia punya tempat mustajab? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, semua mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Istriku divonis begini begitu, klinis mengatakan enggak mungkin punya anak. Ya Allah, aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti memberikan apa yang aku mohonkan. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Langsung turun malaikat di ayat 39 yang mengabarkan, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Garis bawahi kalimat mihrabnya. Ketika sedang sholat di mihrab itu belum selesai sholatnya, turun malaikat. Kamu dapat kabar gembira akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya. Hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil lahir dan hidup dia. Maka saya mau katakan yang pertama, kalau Anda ingin cepat diberikan oleh Allah solusi, maka kumpulkan 3 syarat utama, yaitu tempat, waktu, dan amal. Kalau sudah Anda kumpulkan ketiganya ini, tempatnya disebut dengan mihrab, kalau bisa dapatkan ini. Kalau berkumpul ini, amalnya tepat dikerjakan, maka jangankan Anda meminta, sebelum minta Allah sudah siapkan. Dan bahkan ada orang-orang yang hidupnya bukan tanpa masalah, diringankan masalahnya sebelum dia hadapi. Ya, bukan gak punya masalah, semua orang hidup pasti punya masalah. Tapi ada orang yang sebelum menghadapi masalah diringankan sehingga seakan-akan gak punya masalah. Apa Anda kira Ustadz gak punya masalah? Tidak, banyak. Ini masalah antum ada semua di sini nih. Masalah antum masuk ke handphone saya, sampai banyak handphone saya yang sakaratul maut. Karena itu jadinya nggak dipublish lagi gitu. Ya, masuk. Tapi apakah kemudian jadi problem? Itu tidak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.